kita akan memposisikan diri sebagai prajurit Isa Al-Masih, atau pilihannya adalah kita memposisikan diri sebagai prajurit Al-Masih Dajjal. Itu terserah kepada Anda. Akan tetapi tugas saya untuk mengingatkan sahabat-sahabat sekalian, tugas saya untuk mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk memposisikan diri sebagai prajurit Isa Al-Masih, itu sudah saya laksanakan. Semoga ini menjadi ladang amal bagi saya yang akan dianugerahi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama saya di channel saya, Ramlan Abdillah. Kita akan kembali membahas tentang fenomena akhir zaman, Isa Al-Masih versus Al-Masih Dajjal, dan kebangkitan Islam. Di video saya yang lalu, ada sahabat yang berkomentar dan mengatakan hipotesa dan analisa saya adalah ngawur dan tidak mendasar. Sudah saya jawab di kolom komentar, akan tetapi izinkan saya untuk kembali menjawabnya di hadapan sahabat-sahabat sekalian. Jadi menurut saya, masing-masing kita berhak mengklaim bahwa diri kita itu membawa kebenaran. Sebagaimana orang lain juga berhak untuk menilai sesuatu itu apakah benar ataukah salah. Masing-masing dari diri kita itu sesungguhnya wajib untuk berijtihad, minimal untuk diri sendiri dan keluarga kita. Yang kalau ijtihad itu benar, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Tetapi apabila ijtihad kita itu ternyata salah, maka kita tetap mendapatkan 1 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa sesungguhnya kemunduran umat Islam pada saat sekarang ini itu salah satunya adalah disebabkan oleh kita berhenti berijtihad. Seluruh definisi dan penetapan hukum yang berlaku kita serahkan kepada para salafus saleh karena menganggap mereka adalah orang-orang yang rentang hidup mereka itu lebih dekat kepada Rasulullah SAW, sehingga lebih bisa memahami definisi dan penetapan hukum. Akan tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini begitu dinamis. Bahkan kemajuan zaman ini yang merubah segalanya itu harusnya menjadi salah satu pertimbangan kita untuk melahirkan sebuah definisi dan penetapan hukum. Maka disitulah ruang ijtihad diperlukan oleh masing-masing kita sebagai pemimpin bagi diri kita maupun pemimpin di keluarga kita, pemimpin di masjid sebagai pemimpin di lingkungan masyarakat dan masjid tersebut, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, dan pemimpin negara, baik itu pemimpin pemerintahan maupun pemimpin agama. Maka kita memerlukan ruang ijtihad tersebut yang itu berkenaan dengan kapasitas. Jadi kalau saya pribadi, maka saya berijtihad untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Nah, kalau saya pemimpin sebuah masjid, pemimpin sebuah lingkup kabupaten, lingkup provinsi, maka kapasitas mereka adalah untuk melahirkan definisi dan penetapan hukum bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab mereka. Begitupun Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan bahwa segala sesuatu di luar dari perkataan Allah dan Rasulnya, maka di sana terbuka ruang untuk dikoreksi. Artinya, kita mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mengoreksi kembali seluruh definisi dan penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh para salafus saleh terdahulu. Nah, yang salah itu adalah kalau masing-masing dari kita itu memaksakan kehendak. Saya memaksakan kehendak terhadap definisi dan pandangan saya kepada orang lain, maka saya melakukan sebuah kesalahan. Anda pun ketika mengkoreksi saya, tetapi dengan kata-kata intimidasi, kekerasan, dan lain-lain sebagainya, maka itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi ketika kita berpendapat, mengeluarkan ide, mengeluarkan pikiran,
maka itu sah-sah saja. Sesungguhnya tidak bertentangan dengan hukum pemerintahan kita di Indonesia, dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena dalam Islam juga, Islam tidak memaksakan kehendak. Sebagaimana kita pahami, dalam Al-Quran dinyatakan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Agama itu adalah pemahaman, agama itu adalah ideologi. Jadi tidak ada pemaksaan dalam pemahaman dan ideologi. Baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendefinisian saya terhadap Dajjal bahwa sebagai sebuah simbol itu sesungguhnya adalah berangkat dari semangat untuk membumikan pesan-pesan Al-Quran dan hadis. Karena ketika pesan Al-Quran dan hadis itu lebih membumi, maka pesan tersebut lebih bisa diterima oleh masyarakat bumi, baik oleh kaum materialis maupun kaum spiritualis. Karena tidak bisa dipungkiri, rusaknya tatanan sosial kita bermasyarakat pada saat sekarang ini, salah satunya adalah pandemi ini, yang kita alami sekarang ini juga tidak terlepas dari pemahaman yang salah, pemahaman yang tidak tepat, yang kalau dalam bahasa Al-Quran itu, orang-orang materialis itu didefinisikan sebagai orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang spiritualis itu akan terjebak pada pemahaman yang salah itu dan didefinisikan sebagai orang-orang yang berlebihan. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 77 dan ayat 78. Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Nah, jadi surat Al-Maidah ayat 77 ini, kalau saya menilai ini diperuntukkan bagi orang-orang spiritualis yang berlebihan. Jadi janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Dan untuk orang-orang materialisnya itu pada ayat ke-78, orang-orang kafir dari Bani Israel itu telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Jadi seperti yang saya ulas pada video saya yang lalu, bahwa sesungguhnya orang-orang materialis itu melampaui batas karena mereka abai terhadap nilai-nilai sosial dan nilai agama. Kekurang yakinan atau ketidakyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, yang melanggar norma-norma sosial dan norma-norma agama. Nah, sebaliknya orang spiritualis juga bisa melakukan kesalahan, terjebak pada sebuah kesalahan, yaitu abai terhadap nilai-nilai fitrah manusia. Nilai-nilai fitrah manusia itu sesungguhnya bersandar pada ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Maka orang-orang spiritualis itu cenderung untuk tidak rasional. Jadi pendefinisian saya tentang Dajjal sebagai sebuah bentuk simbol adalah berangkat dari kekhawatiran saya agar kaum materialis, yaitu kaum yang tidak atau kurang yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasan akhirat, bisa menerima kebenaran nas Al-Quran dan hadis. Karena di mata kaum materialis, kabar kedatangan Dajjal itu adalah bualan agama yang tidak rasional serta tidak mampu dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Sebaliknya bagi kaum spiritualis, kaum yang yakin dengan adanya Tuhan dan balasan akhirat, juga akhirnya memahami secara berlebihan bahwa Dajjal itu sesosok fisik layaknya manusia yang memiliki kemampuan luar biasa, sehingga dengan pemahaman yang salah tersebut tercipta beberapa kemungkinan saya khawatir akan berlaku pada kita umat Islam. Pertama adalah agama Islam adalah agama yang bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan dan bersesuaian dengan logika rasionalitas. Sehingga ketika kita memahami hadis-hadis tentang Al-Masih Dajjal yang bermakna secara fisik yang mempunyai kekuatan supranatural, seolah-olah kita dituntut untuk percaya kepada hal-hal berbau mistis. Padahal kita hidup di zaman modern,
zaman di mana sesuatu yang luar biasa itu dicapai dengan kemampuan akal manusia, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika kita memahami bahwa Al-Masih Dajjal yang diturunkan ke muka bumi itu dalam bentuk fisik berwujud seperti manusia, seolah-olah kita dibawa ke dalam alam mistis yang jauh dari kemampuan akal dan dari kemampuan akal untuk mencerna dan menerjemahkannya ke dalam kehidupan nyata kita. Maka saya khawatir bagi yang mengagungkan dunia logika dan ilmu pengetahuan akan semakin banyak dari umat ini yang tidak percaya akan datangnya Al-Masih Dajjal. Dan bagi umat Islam yang cenderung spiritualis, sehingga begitu mengagungkan dunia supranatural, saya khawatir menjadi apatis, sehingga memahami terbunuhnya Dajjal itu hanya dalam sekejap mata ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam, sehingga lebih memilih berleha-leha dan lalai memposisikan diri untuk menjadi penyeru kebaikan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, karena ketidaktahuannya, sehingga malah terjebak menjadi pengikut Dajjal, menyeru kepada kebatilan dan kemungkaran. Itu alasan saya yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah sedikit berkontribusi dalam dunia dakwah ini mengajarkan kepada saya bahwa hidup ini berlaku hubungan sebab akibat. Kebaikan itu harus diperjuangkan, sebagaimana kebatilan juga itu ada prajurit-prajurit yang terus memperjuangkannya siang dan malam. Disadari atau tanpa disadari, maka ketika memahami Al-Masih Dajjal dalam bentuk fisik dengan kekuatan supranaturalnya, seolah-olah kita digiring untuk menjadi manusia yang lemah, lalu berputus asa, sehingga tidak mau berusaha untuk menjadi prajurit-prajurit kebaikan dan lebih menunggu datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Isa alaihi salam, yang akan membebaskan umat manusia ini dari fitnah dan pengaruh Al-Masih Dajjal. Dan hal itu dipahami oleh umat Nasrani, sehingga bagi mereka agama itu tidak lagi mengenal halal haram, karena semuanya itu akan masuk surga, karena semuanya sudah ditebus lunas oleh Yesus mereka dengan disalib. Nah, saya tidak ingin terjadi pemahaman-pemahaman seperti itu berlaku pada umat Islam. Kemudian alasan saya yang ketiga adalah dalam hadis Nabi itu tidak satupun penjelasan yang benar-benar rinci tanda-tanda sudah lahirnya Al-Masih Dajjal, karena tidak dalam bentuk rinci tersebutlah sehingga kita tidak dapat menetapkannya secara pasti. Kalau umat Islam dibagi menjadi 4 periode kekhalifahan, yaitu Khalifah An-Nubuwah, kepemimpinan Islam di bawah kenabian, kemudian kepemimpinan yang zalim, kemudian kepemimpinan yang menggigit, dan terakhir adalah Khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu kepemimpinan di atas risalah kenabian. Dalam hadis Nabi tidak menetapkan secara pasti bahwa kelahiran Al-Masih Dajjal itu pada periode yang mana. Bahkan dalam sebuah hadis bahwa Al-Masih Dajjal dalam kondisi terikat dalam sebuah pulau di sebelah timur negara Arab Saudi, tanpa ada penjelasan siapa yang mengikat, sejak kapan ia mulai diikat, serta siapa yang akan melepaskan ikatan tersebut. Bahkan saking tidak ada penjelasan rincinya, para sahabat mendefinisikan Al-Masih Dajjal itu sesungguhnya sudah hadir di tengah-tengah para sahabat ketika Nabi masih bersama mereka. Sehingga mereka mendiskreditkan Ibnu Sa'id sebagai Al-Masih Dajjal karena beliau memenuhi syarat bentuk fisik Al-Masih Dajjal. Nah, pemahaman yang salah itu saya khawatir menyebabkan kita melakukan pendekatan yang salah juga terhadap dakwah ini. Jadi karena memahami bahwa Dajjal itu berbentuk fisik, maka pendekatan dakwah kita juga ketika memerangi Dajjal itu juga dalam bentuk yang salah. Akan tetapi ketika kita memahami bahwa Dajjal itu sesungguhnya adalah simbol, maka pendekatan kita juga dalam melakukan dakwah ini juga dengan pendekatan yang berbeda ketika kita memahaminya dalam bentuk fisik. Kemudian alasan keempat yang melatar belakangi saya akhirnya mendefinisikan Dajjal itu adalah sebagai sebuah bentuk simbol adalah kalau kita memahami bahwa ada ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran yang harus dipahami tidak secara tekstual, saya berpikir kita pun harus sepakat bahwa dalam hadis Nabi pun akan ada hadis-hadis yang harus kita pahami juga tidak secara tekstual.
tetapi harus dipahami sebagai bentuk kiasan atau perumpamaan. Karena kemampuan teknologi pada saat itu belum akan mampu dijangkau oleh akal manusia dan dijelaskan secara sederhana, dan untuk menjelaskannya digunakanlah bahasa-bahasa kiasan dan perumpamaan. Sehingga penggunaan bahasa kiasan dan perumpamaan itu terkesan mistis pada saat itu. Akan tetapi ketika kita sudah menemukan realitanya di zaman sekarang ini, maka bahasa-bahasa kiasan dan perumpamaan itu kita akan menemukan titik terang, benang merahnya dari hadis-hadis yang diberitakan oleh Rasulullah SAW tersebut. Kemudian alasan saya kelima adalah mendefinisikan bahwa Dajjal itu adalah sebentuk simbol, bukan berbentuk fisik. Yang kalaupun berbentuk fisik adalah ada sebuah benda yang mewakili sifat-sifat fisik tersebut, akan tetapi bukan layaknya manusia yang memiliki kemampuan luar biasa. Alasan saya kelima adalah kehidupan kita ini bukanlah cerita sinetron yang alurnya begitu mudah ditebak. Walaupun pilihan hidup itu hanya ada dua, yaitu berkontribusi dalam kebaikan atau berkontribusi dalam kebatilan. Sehingga berita masa depan dan akhir zaman yang diberitakan melalui Al-Quran dan Al-Hadis tentulah tidak akan dalam bentuk yang mudah ditebak, sehingga jelas pemahamannya juga tidak dalam bentuk tekstual, karena pemahaman secara tekstual itu cenderung mudah ditebak dan diprediksi. Oleh karena itu, saya garis bawahi kembali bahwa saya mendefinisikan Dajjal itu adalah simbol kemajuan teknologi yang berhasil dicapai oleh umat manusia, akan tetapi penggunaannya dimotori dan didominasi oleh kaum materialis, yaitu kaum yang kurang yakin atau tidak yakin dengan adanya balasan akhirat, sehingga penggunaannya itu lebih banyak digunakan untuk melakukan kebohongan, melakukan kecurangan, melakukan kezoliman terhadap golongan yang lainnya, golongan yang berbeda dengan golongan mereka. Kita ambil contoh pandemi ini. Sesungguhnya akar masalah pandemi ini adalah pemahaman yang salah terhadap teori mutasi genetik. Jadi orang-orang materialis itu, mereka memahami teori mutasi genetik itu karena kekurang yakinan mereka terhadap adanya Tuhan, sehingga mereka menganggap kehidupan di dunia ini tidak ada campur tangan kekuatan lain yang mengaturnya. Sehingga teori mutasi genetik yang mereka definisikan itu adalah makhluk hidup itu bermutasi, gen-gen mereka, sel-sel mereka itu bermutasi menjadi makhluk hidup baru, makhluk hidup memiliki kemampuan baru, makhluk hidup dengan sifat-sifat baru. Itu teori mutasi genetik yang mereka pahami. Padahal teori mutasi genetik itu adalah kebohongan yang mengatasnamakan ilmu pengetahuan. Karena teori mutasi genetik yang mereka pahami itu adalah teori seleksi alamnya Darwin, yang merupakan turunan dari teori evolusi Darwin. Sesungguhnya Darwin sendiri mengakui kegagalannya terhadap teori seleksi alamnya ini. Salah satunya adalah dengan adanya teorinya Mendel, di mana biji yang berbulir bulat dengan berbulir keriput itu ketika dikawinkan satu sama lainnya, maka generasi selanjutnya adalah campuran antara biji yang bulat, biji yang keriput, tidak murni bulat semua dan tidak murni keriput semua, akan tetapi bercampur, dan begitu seterusnya kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Jadi dari pemahaman teorinya Mendel itu dan realitanya sekarang itu, saya memahami bahwa teori mutasi genetik itu adalah sesungguhnya yang benar itu adalah teori mempertahankan sifat-sifat yang diinginkan dan menghilangkan sifat-sifat yang tidak diinginkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan paparan radioaktif nuklir ataupun dengan memberikan cairan kimia tertentu yang akhirnya merubah genetik suatu makhluk hidup tersebut. Dan kemudian dalam teori ilmu pemeliharaan tanaman itu maka akan didapatlah sifat-sifat yang diinginkan, maka didapatlah sifat-sifat yang diinginkan yang diharapkan akan menjadi sifat-sifat unggul yang akan melahirkan sebuah varietas unggul. Akan tetapi sifat-sifat tersebut tidak bisa diregenerasi.
Artinya keturunan selanjutnya itu akan kembali kepada sifat-sifat nenek moyangnya. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, bibit hasil mutasi genetik itu, bibit hibrida itu tidak berbiji, atau keturunan-keturunan selanjutnya itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sifat yang akhirnya merugikan sel mutasi genetik tersebut. Jadi manfaat maksimalnya itu hanya bisa didapatkan pada keturunan pertama, atau paling banter katakanlah keturunan kedua. Keturunan selanjutnya itu akan mengalami penyimpangan-penyimpangan sifat yang akhirnya malah merugikan tanaman atau makhluk hidup hasil mutasi genetik tersebut. Dan itu bisa kita buktikan. Salah satunya adalah sel kanker. Jadi sel kanker itu sesungguhnya adalah sel hasil mutasi genetik. Nah, pertanyaannya, apakah sel kanker itu menguntungkan bagi kita umat manusia? Jawabannya tentu kita akan sepakat bahwa jawabannya adalah tidak. Sel kanker itu justru merugikan umat manusia. Tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini yang mengidap sel kanker itu, akhirnya makhluk di muka bumi itu menjadi makhluk yang luar biasa. Kalau sahabat-sahabat semua di rumah, di tubuhnya memiliki sel kanker, atau keluarganya yang terkena kanker, apakah ia akan menjadi makhluk super? Apakah ia akan menjadi seperti Spider-Man, seperti makhluk-makhluk yang lain yang memiliki kemampuan luar biasa? Maka jawabannya tidak. Nah, itu pun berlaku pada virus yang sesungguhnya adalah makhluk ciptaan Allah juga. Kalau manusia saja yang memiliki susunan yang begitu kompleks, apalagi sesungguhnya virus yang hanya berukuran kecil, yang hanya sepersekian yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, itu juga dipahami salah satunya oleh dokter hewan Indro Cahyono, yang beliau melakukan kegiatan intens mengamati virus itu dengan kemampuan ilmu beliau dan komunitas beliau. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak ada pilihan lain, bahwa sesungguhnya perang kita terhadap Dajjal itu sesungguhnya sudah dimulai, sudah lebih dari 1 tahun yang lalu. Tidak ada pilihan yang lain, hanya ada 2 pilihan. Kita akan memposisikan diri sebagai prajurit, kita akan memposisikan diri sebagai prajurit Isa Al-Masih, atau pilihannya adalah kita memposisikan diri sebagai prajurit Al-Masih Dajjal. Itu terserah kepada Anda. Akan tetapi tugas saya untuk mengingatkan sahabat-sahabat sekalian, tugas saya untuk mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk memposisikan diri sebagai prajurit Isa Al-Masih, itu sudah saya laksanakan. Semoga ini menjadi ladang amal bagi saya yang akan dianugerahi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.